Isidorus Lili Jawa. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Rakyat menderita stunting, Bupati dan DPRD malah berkelahi. Sebelum kita mendengarkan bagaimana perspektif Isidorus Lili Jawa perihal topik ini, mari kita saksikan dulu cuplikan video singkat ini yang saya dapatkan dari seorang rekan yang saat ini berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Utara tiada nak sama repot ini soal ini ada begini stop. Jadi kalau atau di telepon ini candengan, kue oke kayak kita kawan ayo soal ada dua. Contoh sekali kan kita bagi ini harus ada dan DPR dulu, tapi soal karena apa? Ya kan DPR sekarang minta menaikkan satu, rakyat susu tidak bisa. Ya apa perlu susu? Orang susu sama saya bilang soal ada hati apa? Nah kau pilih kan safi ke tiga sebagai bupati. Dulu saya pilih bisa jadi bupati, 40 orang, kan pilih bisa jadi bupati. Jadi jangan gelatakan anak terlebih putih. Ayo bapak siapa? Bapak siapa? Ya, nggak bapak siapa? Bapak tuh di dari mana? Di sekolah. Oh di mana? Nah, di misalnya bapak di Polo sana. Ya, orang yang sadar sekarang pilih putih dan tahu natuin karena air lain nah hom penal tidak bisa. Itu boy oke, om kosong semua. Nah, jangan ada suara datang saudara dekat sekitar. Saya mau ini karena ini seperti itu. Jadi saya mau protes, silakan protes. Silakan protes sama saya. Karena saya tahu persis. Tapi kalau oleh Pak, Bapak mungkin masih nyong-nyong, saya suka lihat di Sipai. Lain di Benar kok. Sipai pun tambah, Sipai tahun 86, Bapak pun saya pun 5 tahun. Kasih nekin otot ini kote. Ya kan saya suka kerja itu. Saya suka kerja. Jadi harus kita tempatkan pada posisi yang benar. Jadi saya kasih ingat loh. Saudara-saudara mungkin sudah menyaksikan tayangan video singkat itu. Ini memang berkaitan dengan apa yang saat ini sedang menjadi berita hangat di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan bahkan juga di Nusa Tenggara Timur. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 yang lalu, Bupati Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Epi Tahun, dilaporkan ke polisi oleh 40 anggota DPRD Kabupaten TTS. Aksi ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD TTS, Marcu Buanambau. Dia didampingi juga oleh pimpinan DPRD lainnya, termasuk Ketua Badan Kehormatan dan para anggota DPRD. Mengapa para wakil rakyat ini melaporkan sang bupati ke polisi? Jawabannya, karena ada dugaan pencemaran nama baik para wakil rakyat itu. Dugaan pencemaran nama baik ini dilakukan oleh Bupati Epi Tahun pada Jumat 25 Februari 2022 sekitar pukul 8.02 di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten TTS. Pada saat itu Bupati Epi Tahun sedang memberikan sambutan ketika ia hadir dalam acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan. Pada saat itu, sang bupati mengeluarkan beberapa pernyataan yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Dan sambutan beliau disiarkan secara langsung oleh sosial media. Dalam sambutan itu, Bupati TTS menyebutkan
para anggota DPRD yang dalam bahasa daerah setempat yakni DPRD Napol Bakit, artinya DPRD omong kosong. DPRD dinilai tidak berjuang untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan partai politik dan kepentingan pribadi. Yang kedua, Bupati mengatakan ada anggota DPRD yang selalu bilang berjuang untuk rakyat, tetapi itu omong kosong. Poi oke. Yang ketiga, Bupati menyebutkan mereka DPRD itu sering membujuk rakyat. Itu omong kosong. Atau nenet nen full. Poi oke. Dan yang keempat, Bupati menyebut anggota DPRD tidak datang atau tidak hadir dalam kegiatan penyerahan Al-Sintan itu karena mereka minta naik gaji. Ketika di satu sisi anggota DPRD merasa difitnah oleh sang Bupati, di sisi lain Bupati justru menyatakan siap mengikuti proses hukum dan malah mempertanyakan apakah DPRD tidak boleh dikritik. Perseteruan antara Bupati dan para wakil rakyat ini menarik untuk dianalisis. Pertanyaan dasarnya, mereka itu berseteru, berkelahi, berperkara untuk kepentingan siapa? Untuk ego pribadi? Untuk ambisi kekuasaan? Atau demi rakyat yang harus mereka layani? Dalam perspektif saya, ada beberapa catatan penting soal ini. Yang pertama, soal kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Kemitraan eksekutif dan legislatif adalah kemitraan yang setara. Tidak ada bawahan dan tidak ada atasan. Bupati bukan bosnya DPR. Demikian juga DPRD bukan atasan Bupati. Kesetaraan itu artinya saling menghormati, saling menghargai kewenangan masing-masing. Eksekutif jalankan tugas sebagai eksekutif, jangan ambil wewenang legislatif. Demikian pun legislatif, ya legislatif dengan 3 fungsinya, jangan bikin diri seperti eksekutif atau malah berperan seperti kepala dinas. Ini keliru. Kedua, kemitraan yang setara antara legislatif dan eksekutif adalah kemitraan yang kritis. Artinya, tetap ada ruang untuk saling kritik, saling koreksi demi kebaikan bersama. Supaya kritik itu tidak menjadi fitnah, maka kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, didukung dengan data. Jadi, bukan omong-omong lepas saja. Tanpa data, tanpa fakta, itu namanya mengarang bebas, masuk zona fitnah dan pencemaran nama baik. Pertanyaannya, apakah Bupati Tahun punya data bahwa anggota DPRD itu tukang omong kosong? Faktanya apa? Silakan dibuka di persidangan. Ketiga, kemitraan kritis ini hampir jarang dijumpai. Kadang DPRD menjadi begitu kritis terhadap pemerintah hanya karena ada maunya, ada targetnya, bukan karena murni untuk kepentingan rakyat. Demikian pun pemerintah bersikap kritis terhadap legislatif karena ada maunya juga. Bahkan, kemitraan kritis akhir-akhir ini hanyalah kamuflase untuk perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif yang kian sering terjadi. Di depan kamera kelihatan kritis, tetapi di belakang panggung tampak begitu mesra antara legislatif dan eksekutif. Lalu yang keluar dari mulut mereka selalu untuk kepentingan rakyat, selalu atas nama rakyat. Keempat, perseteruan antara Bupati dan DPRD TTS memang memprihatinkan. Begitu banyak energi yang mereka kuras untuk urus perkara ini.
Padahal di depan mata mereka ada persoalan yang begitu besar dan krusial. Jangan-jangan mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. TTS saat ini terkenal kemana-mana karena menjadi juara stunting di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia. Angka prevalensinya 48,3%, tertinggi se-Republik Indonesia. Prihatin dengan ini, Presiden Jokowi sampai datang langsung ke TTS untuk melihat bagaimana penanganan stunting itu di Timur Tengah Selatan. Tetapi aneh dan aneh, bupati dan wakil rakyatnya malah masih lebih fokus pada urus perkara saling lapor itu. Ironis memang, Presiden datang ke TTS mengurus persoalan stunting. Bupati dan wakil rakyat masih bertengkar, berperkara, berkelahi untuk kepentingan ego pribadi, kepentingan politik kekuasaan. Padahal persoalan besar itu ada di depan mata mereka. Saya membayangkan, seandainya Bupati dan DPRD di TTS itu kompak, bisa bekerja sama, saling mendukung, maka mungkin persoalan stunting itu bisa lebih cepat dicegah dan diatasi. Saya membayangkan kalau saja antara Bupati dan DPRD tidak ada konflik, maka rakyat pasti lebih menjadi fokus perhatian mereka. Tetapi itu pengandaian saya saja. Karena yang sekarang terjadi di TTS adalah Bupati dan DPRD berkonflik dan berperkara. Kasihan rakyat TTS. Sudah stunting malah kurang diperhatikan pemerintah dan wakil rakyatnya. Kok TTS bedana? Terima kasih. Salve.